Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsi Nadia NIM 003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Nah, waktu kecil kamu pasti sering dinasihati oleh orang tuamu kan, bahwa untuk mengunyah dengan baik serta jangan terburu-buru. Nah, yang dikatakan mereka itu ada benarnya loh. Karena bila makan terburu-buru bisa membuat kita sedak dan membuat kerja sistem pencernaan kita jadi terganggu. Padahal proses penguraian makanan menjadi senyawa-senyawa yang dapat digunakan oleh tubuh itu terjadi pada sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari saluran pencernaan pada manusia beserta fungsinya, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, berbicara tentang sistem pencernaan, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kata-kata sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu adalah sistem yang membantu dalam pencernaan makanan yang dikonsumsi sehingga mudah ditelan oleh tubuh, yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Lalu anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestinal adalah saluran yang panjang, bermula dari mulut sampai ke anus. Nah, dalam pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, yang kita bahas lebih dahulu yaitu secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur yang terjadi pada organ mulut. Yang selanjutnya secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan karena ketika masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, serta asam nukleat. Untuk dapat mengolah berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang berfungsi melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya ada mulut, ada kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sistem pencernaan yang awal itu adalah mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncullah dorongan untuk menelan makanan tersebut melalui tenggorokan atau faring dan melewati tenggorokan. Proses menelan ini adalah tahap kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan.
Nah, sistem pencernaan yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan dalam menghantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan yang berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi loh. Hal itu memungkinkan kamu tetap bisa menelan makanan walaupun kamu bergantung di atap rumah atau yang lainnya. Hal itu terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sphincter yang mengatur jalannya makan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau eksofagus. Yang ketiga ada lambung atau vertikulus. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kamu pasti sering mendengarkan tentang yang namanya itu asam lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tapi ternyata di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik loh. Lambung adalah bagian paling elastis di seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak juga ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tetapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Dinding lambung tersebut terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung. Mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama. Lapisan pertama yaitu mukosa, submukosa, mulcularis externa, dan serosa. Nah, di dalam lambung, lapisan muscularis itu lebih tebal. Ada lapisan halus tambahan yang membantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk di dalam lambung. Lambung atau vertikulus mempunyai bentuk seperti kantong yang bergelembung dan berada pada bagian perut. Lambung mempunyai 3 fungsi, yaitu tempat untuk menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ lainnya. Yang kedua yaitu memecah dan mengadu makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim di dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat makanan yang lainnya harus melalui mekanisme pencernaan di dalam lambung. Yang keempat ada usus halus atau intestinum. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya
penuh dengan tonjolan dan lipatan. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat. Semi padat inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut dengan usus 12 jari. Nah, di dalam usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus kosong atau jejunum, dan usus absorpsi atau ilium. Nah, yang pertama kita bahas yaitu usus 12 jari atau duodenum, yaitu melakukan proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus kosong atau jejunum. Usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Usus jejunum juga membutuhkan proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus seperti disakaridases, yaitu maltase, laktase, dan sukrase, serta aminopeptida, dipeptida, serta enterokinase. Nah, yang ketiga ada usus absorpsi atau ilium, yaitu tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin, serta bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang kembali. Nah, di dalam usus masih terjadi beberapa proses pencernaan selanjutnya, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltis maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Padahal proses pencernaan usus mendapatkan bantuan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang kelima ada usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu cecum, kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter. Tetapi diameternya 2 kali lebih besar, yaitu 7,5 cm. Cecum terbentuk seperti kantong yang bersifat menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Nah, kalau kolon adalah bagian panjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Ya, selanjutnya ada sekrum. Adalah bagian akhir dari usus besar. Sekrum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Nah, ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa-sisa air yang ada di dalam fase dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluarnya
Sebenarnya di usus besar juga tetap terjadi proses pencernaan, tetapi di usus besar pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tapi dilakukan oleh bakteri yang hidup di dalam usus besar tersebut. Bakteri ini akan mencerna bagian cime yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan lemak yang bisa diserap oleh usus besar. Nah, selain itu, bakteri-bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan mekrotap. Yang terakhir ada anus. Makanan yang sudah selesai diproses harus dibuangkan agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nah, fungsinya yaitu untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan tersebut atau makanan berupa feses atau kotoran. Nah, itulah proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.